Inya bisa sembahyang, itu nikmat Allah. Diagungkannya dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia kada sadar bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Man abbara min bisati ihsanih asmatathul isaah, wa man abbara bi ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Yang artinya, barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kepada kebaikan dari Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-181 ini. Di dalam hikmah tersebut mengisyaratkan kepada 2 kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama, minan nas may yanzuru ila ihsanihi ila Allah Ta'ala. Sebahagian dari manusia ada yang memandang kepada kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memandang kepada kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Dia bersedekah, dia menganggap itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia puasa, dia menganggap bahwa itu perbuatan baiknya kepada Allah. Dia memberikan nasihat, dia memberikan mau'izah, itu dia anggap kebaikannya kepada Allah. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza zakkara ibadallah wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan kepada hamba-hamba Allah dan memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah wa ati'u wa'malu kaza wa kaza, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah, taatilah Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Summa waqa'a fi zallatin ay ma'siyatin, kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Nah, sakata, maka dia akan diam. Dia kada akan memberikan nasihat lagi kepada orang lain. Nah, selama ini dia menyuruh orang takwa karena dia memang bertakwa kepada Allah. Dia menyuruh orang lakukan ini karena dia memang melakukan itu. Dia menyuruh orang bersedekah karena selama ini memang dia suka bersedekah. Nah, dia menyuruh orang jangan melakukan ghibah, memang dia tidak melakukan ghibah. Nah, dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Satu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Kada mau lagi dia berceramah,
Karena merasa dirinya sendiri sudah ada berbuat salah kepada Allah. Hayaan wa khaufa, karena dia malu dan takut. Takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, lalu dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu, dia takut, akhirnya diam. Hum ahlul hijab anillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang masih terdinding terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di mana dia terdindingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahannya yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ terdindingnya kelompok ini. Nah, dia merasa bahwa dia yang melakukan taat, dia yang melakukan sembahyang, dia yang melakukan puasa, dia yang melakukan membaca Quran. Nah, itulah yang menyebabkan dia terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman amila bi ta'atillah wa fariha biha min haitsu innaha minhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah. Dia berbuat taat kepada Allah dan dia gembira, dia bangga dengan ketaatannya itu. Dia bangga dengan ketaatannya itu dari sekira-kira bahwa itu persembahannya kepada Allah. Nah, ini orang yang terdinding daripada Allah. Orang yang gembira dengan perbuatan taatnya, itu adalah orang yang terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Anggapan-anggapan seperti itu, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan salat, sedekah, zakat, haji, umrah, dan dia gembira, dia bangga dengan itu. Nah, itu kebanggaan terhadap hal-hal tadi bisa menimbulkan macam-macam bahaya, macam-macam penyakit kepadanya. Salah satunya adalah al-ujubu, penyakit ujub. Salah satunya penyakit ujub. Orang yang mengakui bahwa dia suka sembahyang, suka ibadah, suka ini, suka itu, berbuat baik, itu bisa menimbulkan sifat ujub dalam dirinya. Kan ujub ini artinya isti'zamun ni'mah ma'an nisyani idhafatiha ilallah. Itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Hanya bisa sembahyang, itu nikmat Allah. Diagungkannya, dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia kada sadar bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Ujub seperti ini bukan mendapatkan pahala ibadah, tapi justru menggugurkannya dan membuat dia melakukan dosa yang besar. Membuat dia melakukan suatu dosa yang besar. Orang yang merasa bahwa dia melakukan macam-macam taat, tetapi dia lupa menyandarkannya kepada anugerah Allah, itu ujub. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.